Kadang, luka paling dalam tidak datang dari orang asing. Ia datang dari mereka yang memanggilmu keluarga. Hari itu, Nadira duduk terpaku di ruang notaris. Sebuah surat wasiat dibacakan, dan dalam hitungan detik, rumah yang ia sebut keluarga berubah menjadi medan perang. Air mata tumpah, suara meninggi, dan orang-orang yang dulu ia percaya mulai menunjukkan wajah aslinya. Ratna menangis, mengaku paling berjasa. Arman, kakak kandung yang ia lindungi sejak kecil, menjadi orang pertama yang menusuknya dengan kata-kata halus namun mematikan. Warisan bukan lagi tentang harta, ini tentang kekuasaan, tentang siapa yang berhak bertahan, dan siapa yang harus disingkirkan. Di balik punggung Nadira, kesepakatan gelap terjadi. Fakta diputar balikan, kasih sayang ditukar dengan keserakahan, dan satu nama dijadikan kambing hitam, Nadira. Ia difitnah sebagai anak durhaka, disingkirkan perlahan hingga suaranya tak lagi didengar, bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Malam itu, Nadira pergi, tanpa perlawanan, tanpa harta, hanya membawa satu koper dan hati yang hancur oleh pengkhianatan. Namun mereka lupa satu hal, orang yang kehilangan segalanya tak lagi punya apapun untuk ditakuti. Tahun-tahun berlalu, saat keserakahan mulai memakan mereka yang rakus, Nadira justru bangkit, hidup dari nol, berdiri dengan harga diri. Karena pada akhirnya, bukan warisan yang menentukan siapa pemenang, melainkan siapa yang tetap utuh saat semua yang lain hancur. Ini bukan kisah tentang harta, ini kisah tentang keluarga dan pengkhianatan yang lahir dari darah yang sama. Tonton kisahnya hingga akhir, dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana saja daerah tinggal kalian, agar kami mengetahui sang penikmat kisah ini. Pendingin udara di kantor notaris Pak Hendra berdengung rendah. Sebuah suara monoton yang entah mengapa terdengar begitu bising di telingaku. Atau mungkin keheningan di antara kami bertigalah yang terlalu mencekam, membuat setiap detak jarum jam dinding terasa seperti pukulan palu godam di kepalaku. Aku duduk di kursi kulit yang dingin, meremas kedua tanganku yang berkeringat di atas pangkuan. Seminggu telah berlalu sejak Papa, Hadi Prasetyo, mengembuskan napas terakhirnya, namun rasa kehilangan itu masih menggantung di udara, pekat dan menyesakan. Namun, hari ini, di ruangan berlapis kayu mahoni yang kaku ini, duka itu harus berbagi tempat dengan ketegangan yang tajam. Di seberang meja bundar, duduk Ratna, istri kedua Papa. Wanita itu mengenakan gaun hitam berbahan sutra yang terlihat terlalu mewah, terlalu berkilau untuk suasana berkabung. Wajahnya yang masih cantik di usia 40-an, tertutup riasan tebal, menyembunyikan sembab, atau mungkin hanya kelelahan karena harus berpura-pura sedih di depan para pelayat selama 7 hari berturut-turut. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku bercat merah tua, mengetuk-betuk sandaran kursi dengan ritme yang tidak sabar. Matanya yang tajam sesekali melirik ke arah pintu, lalu beralih padaku dengan sorot yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik dan kewaspadaan. Di sebelah kiriku, Mas Arman duduk dengan postur tegap namun bahunya sedikit merosot. Kakak kandungku itu terlihat jauh lebih tua dari usia 35-nya. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi betapa kerasnya ia bekerja mengurus pemakaman Papa, sekaligus menjaga kestabilan perusahaan yang sempat goyah karena berita kematian pendirinya. Ia menoleh sedikit padaku, memberikan senyum tipis yang dipaksakan, lalu tangannya yang hangat menepuk punggung tanganku pelan. Sentuhan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih memijak bumi. Mas Arman adalah satu-satunya keluarga sedarah yang kumiliki sekarang, satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Sabar ya Nat, bisiknya nyaris tak terdengar. Sebentar lagi selesai. Aku hanya mengangguk pelan, tapi hatiku berkata lain. Firasatku mengatakan ini bukan akhir, melainkan awal dari mimpi buruk yang baru. Sejak Papa menikah Ratna 5 tahun lalu, suasana rumah tak pernah lagi sama. Ada dinding tak kasat mata yang dibangun wanita itu memisahkan Papa dari anak-anaknya. Dan sekarang, tanpa Papa sebagai penengah, dinding itu terasa berubah menjadi benteng pertahanan yang siap memuntahkan peluru.
Pintu ruangan terbuka. Pak Hendra, notaris kepercayaan Papa selama 20 tahun terakhir, melangkah masuk dengan membawa sebuah map coklat tebal. Pria paruh baya itu mengangguk hormat kepada kami bertiga sebelum duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya datar, profesional, namun ada kilatan simpati saat ia menatap kami berdua. "Selamat siang, Bu Ratna, Mas Arman, Mbak Nadira," sapa Pak Hendra dengan suara baritonnya yang tenang. "Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Sesuai amanat almarhum Bapak Hadi Prasetyo, hari ini kita akan membacakan surat wasiat terakhir beliau yang dibuat 6 bulan lalu saat kondisi kesehatan beliau mulai menurun." Ratna mendegakkan punggungnya seketika. 6 bulan lalu, selanya tajam. Mas Hadi tidak pernah bilang dia mengubah wasiatnya 6 bulan lalu. Yang saya tahu wasiat terakhir dibuat 2 tahun lalu. Pak Hendra menatap Ratna dari balik kacamata bacanya. "Benar, Bu Ratna, namun almarhum Bapak Hadi datang sendiri ke kantor saya 6 bulan lalu untuk melakukan revisi final. Dokumen ini sah secara hukum dan membatalkan semua wasiat sebelumnya." Keheningan kembali menyergap. Kali ini lebih berat. Aku bisa mendengar napas Ratna yang memburu. Mas Arman diam saja. Wajahnya tak berekspresi, seolah ia sudah menduga akan ada perdebatan seperti ini. Pak Hendra mulai membuka segel mop itu. Suara kertas yang dirobek terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Ia mengeluarkan dokumen berlembar-lembar, merapihkan letak kacamatanya, dan mulai membaca. Kata-kata hukum yang baku dan berbelit-belit mengalir dari mulut Pak Hendra. Awalnya hanya formalitas, verifikasi data diri Papa dan pernyataan kesehatan mental Papa. Namun ketika sampai pada bagian pembagian aset, atmosfer di ruangan itu berubah drastis. Suhu pendingin udara seakan turun 10 derajat. Mengenai aset properti, suara Pak Hendra bergema. Rumah utama di kawasan Pondok Indah beserta seluruh isinya diwariskan sepenuhnya kepada putra sulung saya, Arman Prasetyo, untuk dikelola dan dijaga sebagai rumah keluarga. Aku melirik Ratna, rahangnya mengeras. Rumah itu simbol status keluarga kami, dan aku tahu betapa Ratna menginginkannya. Selanjutnya, lanjut Pak Hendra tidak membiarkan jeda terlalu lama. Gedung perkantoran di Sudirman dan 70% saham PT Prasetyo Group diwariskan kepada Arman Prasetyo dan Nadira Prasetyo dengan pembagian masing-masing 50% dari total 70% tersebut. "Tunggu," potong Ratna dengan suara naik 1 oktav. "Lalu saya dapat apa? Saya istrinya, saya yang merawat dia sampai mati." "Mohon tenang, Bu Ratna, saya belum selesai," tegur Pak Hendra dengan tegas namun sopan. Ia kembali menunduk pada kertas di tangannya. "Kepada istri saya, Ratna Sari, saya mewariskan 1 unit apartemen di kawasan Cilandak dan deposito tunai sebesar 5 miliar rupiah, serta tunjangan bulanan dari dividen perusahaan sebesar 20 juta rupiah selama beliau tidak menikah lagi." Hening. Hening yang memekalkan telinga. Aku menahan napas, takut bergerak sedikit pun. 5 miliar dan sebuah apartemen mewah bukanlah jumlah yang sedikit bagi orang awam, tetapi bagi Ratna yang selama ini hidup bergelimang kemewahan dari kartu kredit Papa yang tanpa batas, angka itu pasti terasa seperti penghinaan. Wajah Ratna memerah padam, urat-urat lehernya menegang keras. "Ini gila," desis Ratna, suaranya bergetar karena amarah yang meluap. "Ini tidak masuk akal. 5 miliar? Hanya 5 miliar? Sementara anak-anak manja ini mendapatkan perusahaan dan rumah utama?" Ratna berdiri tiba-tiba, membuat kursinya terdorong ke belakang dengan kasar hingga berdecit nyaring di lantai parket. Ia menunjuk wajah Pak Hendra dengan telunjuk yang gemetar. "Anda pasti memalsukan ini kan? Mas Hadi tidak mungkin setega itu pada saya. Dia mencintai saya." Teriaknya histeris. Matanya beralih liar ke arah Mas Arman. "Ini pasti ulahmu, Arman. Kamu yang menghasut papamu waktu dia sakit kan? Kamu yang memaksa dia mengubah wasiat ini." Mas Arman tetap duduk tenang, meski aku bisa melihat tangannya mengepal di atas meja hingga buku-bukunya memutih. "Jaga bicaramu, Tante Ratna. Papa membuat keputusan itu dalam keadaan sadar. Pak Hendra saksinya." "Bohong," pekik Ratna. Ia menyambar tas tangannya dari meja, lalu menatapku dengan tatapan yang membuat darahku berdesir mengerikan. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang ibu tiri yang menyebalkan, melainkan tatapan musuh yang siap menghancurkan segalanya. "Nadira, kamu jangan diam saja. Kamu pikir ini adil? Kalian berdua sekongkol menyingkirkan aku," tuduhnya membabi buta. "Tante, aku sungguh tidak tahu menahu soal isi wasiat ini. Papa tidak pernah membicarakannya denganku." "Cukup," bentak Ratna.
Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap kami satu persatu dengan sorot mata penuh dendam. Dengar baik-baik, aku tidak akan menerima ini. Aku akan menuntut. Aku akan memastikan surat wasiat bodoh ini dibatalkan. Kalian pikir kalian bisa membuangku begitu saja seperti sampah setelah ayahnya mati? Kalian salah besar. Dengan gerakan kasar, Ratna berbalik dan melangkah cepat menuju pintu. Suara langkah sepatunya yang menghentak lantai terdengar seperti ancaman perang. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang dengan senyum sinis yang mengerikan. "Nikmati kemenangan sementara kalian," ucapnya dingin. "Ini belum selesai. Kalian baru saja membangunkan Dewil." Pintu terbanting keras, menyisakan gema yang memantul di dinding-dinding ruangan. Keheningan kembali, namun kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi keheningan duka, namun keheningan pasca badai yang meninggalkan puing-puing kecemasan. Aku menatap Mas Arman, berharap menemukan ketenangan di wajahnya. Tetapi yang aku lihat justru gurat kekhawatiran yang mendalam. Ia menghela napas panjang, memijat pelipisnya seolah sedang menahan sakit kepala yang hebat. "Mas," panggilku lirih. Mas Arman menoleh, tatapannya melembut saat melihatku. "Jangan khawatir, Nat, biarkan dia menggertak. Secara hukum, posisi kita kuat. Papa sudah mengantisipasi ini." Tapi benarkah hanya sebatas hukum? Aku menatap kembali pintu yang baru saja dibanting Ratna. Kata-katanya tadi bukan sekedar gertakan emosional. Ada tekad yang gelap di sana. Ratna adalah wanita yang ambisius dan manipulatif. Aku sudah melihat bagaimana ia perlahan menguasai hidup Papa. Sekarang, saat sumber dananya dipangkas drastis, ia seperti harimau yang terpojok. Dan harimau yang terpojok akan menyerang siapa saja dengan membabi buta. Di luar jendela kantor notaris, langit Jakarta yang sedari tadi mendung akhirnya tumpah. Hujan deras mulai mengguyur kaca, memukul jendela dengan ritme yang kacau. Air yang mengalir di kaca membiaskan pemandangan kota menjadi buram dan tak berbentuk, persis seperti masa depan keluargaku saat ini. Aku memandang amplop coklat di atas meja. Kertas-kertas itu menjanjikan kekayaan, saham dan aset yang melimpah. Tapi saat ini yang aku lihat di sana hanyalah pemicu kehancuran. Wasiat Papa seharusnya menjadi penutup dari duka kami, sebuah tanda kasih terakhir. Namun, bagi Ratna dan mungkin bagi nasib kami ke depannya, ini adalah deklarasi perang. Sebuah firasat buruk merambat naik dari perutku, dingin dan menusuk. Ini bukan sekedar perebutan harta. Ratna tidak akan berhenti pada gugatan hukum. Tatapan terakhirnya tadi menjanjikan sesuatu yang lebih personal, lebih menyakitkan. Keluarga kami yang sudah retak sejak Papa menikah lagi, kini benar-benar berada di ambang kehancuran total. Dan aku, Nadira, putri bungsu yang selama ini hanya bisa diam mengamati, merasa terseret ke dalam pusaran arus gelap yang tak bisa kulawan. "Ayo pulang, Nat," ajak Mas Arman, membuyarkan lamunanku. Ia berdiri, merapihkan jasnya. Aku mengangguk, ikut berdiri meski kakiku terasa lemas. Kami berpamitan pada Pak Hendra yang menatap kami dengan sorot prihatin. Saat kami melangkah keluar dari ruangan itu menuju lobi yang dingin, aku menyadari satu hal. Hidupku yang tenang sudah berakhir bersamaan dengan tertutupnya peti kematian Papa. Yang tersisa kini hanyalah badai yang baru saja mulai. Suasana di ruang tengah rumah peninggalan Bapa terasa begitu menyesakan. Seolah oksigen di sana telah disedot habis oleh ketamakan yang menguar dari pori-pori manusia yang duduk melingkar. Aroma bunga melati dan kapur barus dari sisa pemakaman kemarin sore masih samar tercium, bercampur dengan bau kopi basi yang sudah dingin di atas meja. Seharusnya, hari ini kami membicarakan tentang pengajian 7 harian atau mengenang senyum Bapak untuk terakhir kalinya. Namun, yang terhampar di hadapanku justru adalah sebuah sidang pengadilan tak resmi, di mana aku menjadi terdakwanya. Keheningan yang mencekam itu pecah seketika, bukan oleh suara gelas jatuh, melainkan oleh raungan Baratna yang tiba-tiba meledak. Kakak perempuanku itu menelungkupkan wajahnya ke bantal sofa, bahunya berguncang hebat dalam isak tangis yang terdengar begitu dramatis. "Kalian pikir mudah? Hah?" Ratna mengangkat wajahnya. Air mata dan maskara yang luntur membanjiri pipinya, menciptakan pemandangan yang memilukan sekaligus mengerikan. "Selama 6 bulan terakhir Bapak sakit. Siapa yang ada di sini? Siapa yang kurang tidur? Siapa yang memandikan Bapak, mengganti popoknya, menyuapinya saat dia bahkan sudah lupa cara menelan? Aku, cuma aku." Ia memukul dadanya sendiri dengan keras, sebuah gestur teatrikal yang dirancang untuk memancing rasa bersalah.
Aku terperangah. Memang benar Mbak Ratna tinggal di rumah ini, tetapi aku tahu persis bahwa ada perawat yang kami bayar patungan untuk melakukan tugas-tugas berat itu. Mbak Ratna lebih sering sibuk dengan ponselnya di kamar sementara perawat yang bekerja. Namun, di momen ini, fakta itu seolah tidak berlaku. Dia sedang membangun panggungnya sendiri. Aku mengorbankan segalanya. Waktuku, tenagaku, mentalku. Jeritnya lagi, suaranya melengking memenuhi ruangan. Jadi, kalau sekarang kita bicara soal rumah ini dan tanah di Lembang, apa salah kalau aku minta bagian lebih? Itu kompensasi atas penderitaanku. Itu hakku sebagai anak yang paling berbakti. Nafasku tercekat. Kata penderitaan yang ia gunakan untuk menggambarkan merawat bapak terasa seperti tamparan. Apakah merawat orang tua sendiri dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis yang harus dihitung untung ruginya? Belum sempat aku membuka mulut untuk meluruskan fakta tentang perawat sewaan itu, Mas Arman, kakak laki-lakiku yang duduk di kursi sudut dengan kaki menyilang, mulai bersuara. Berbeda dengan Ratna yang berapi-api, suara Mas Arman tenang, rendah, namun setiap suku katanya setajam silet yang diiriskan perlahan ke kulit. Sudahlah Rat, jangan menangis begitu, nanti tensimu naik, ucap Arman, berpura-pura menenangkan sambil menyodorkan tisu. Matanya kemudian beralih padaku, tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Tapi apa yang dibilang Ratna itu ada poinnya, Nadir. Aku menatapnya tak percaya. Poin apa, Mas? Kita semua anak Bapak. Bapak tidak pernah membeda-bedakan kita semasa hidup. Arman tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Nadira, kamu ini memang polos atau pura-pura tidak tahu diri? Tanyanya dengan nada lembut yang mengerikan. Kita harus realistis. Selama Bapak sakit, kamu di mana? Sibuk dengan karirmu yang cemerlang itu di Jakarta kan? Pulang paling cuma sebulan sekali, bawa buah tangan, cium tangan Bapak, lalu merasa sudah jadi anak soleha. Aku kerja, Mas, dan setiap bulan aku transfer uang untuk obat dan gaji perawat. Belaku, suaraku mulai bergetar menahan amarah. Uang, Arman mendengus, seolah jijik. Kamu pikir semuanya bisa selesai dengan uang? Itu mentalitas anak manja, Nadira. Kamu terbiasa hidup enak, tidak pernah merasakan bau kotoran, tidak pernah merasakan lelahnya begadang menjaga orang sakaratul maut. Kamu itu anak bungsu yang selalu dilindungi, yang selalu dapat bagian enak tanpa perlu berkeringat. Kata-kata Arman menohok ulu hatiku. Ia memutarbalikkan fakta dengan begitu lihai. Ia lupa bahwa uang yang ia sebut tidak penting itulah yang membayar tagihan rumah sakit Bapak ketika bisnis Mas Arman sedang macet. Ia lupa bahwa akulah yang mondar-mandir mengurus asuransi ketika mereka berdua lepas tangan. Jadi, menurut Mas aku tidak pantas dapat bagian warisan yang sama? Tanyaku lirih. Bukan tidak pantas. Sela Ratna yang kini sudah berhenti menangis secara ajaib. Matanya kini berkilat penuh nafsu menatap sertifikat yang tergeletak di meja. Hanya saja, kamu harus sadar diri. Pengorbanan kami lebih besar. Kamu masih muda, karirmu bagus. Kamu bisa cari uang sendiri. Sedangkan aku, Mas Arman, kami punya tanggungan anak-anak. Kalau kamu memaksa minta bagian rata, itu namanya kamu serakah, Nadira. Kamu mau menari di atas penderitaan kakak-kakakmu. Ruangan itu terasa berputar. Aku memandang wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu melindungiku saat kecil. Wajah yang sama-sama tertawa di meja makan saat Bapak masih sehat. Kini, wajah-wajah itu berubah menjadi topeng asing yang menakutkan. Tidak ada lagi kehangatan saudara. Yang ada hanyalah kalkulator berjalan yang sedang menghitung aset, siap memangsa siapa saja yang menghalangi, bahkan adik kandung mereka sendiri. Kalian bohong, desisku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata, bukan karena sedih kehilangan harta, tapi karena kehilangan keluarga. Kalian memanipulasi kebaikan Bapak. Bapak tidak pernah mengajarkan kita untuk saling tikam begini. Jangan bawa-bawa nama Bapak untuk menutupi egoismemu. Potong Arman cepat. Nadanya semakin menusuk. Kalau kamu memang sayang Bapak, kamu akan ikhlas memberikan hak terbesar ini untuk Ratna dan aku. Kecuali... Kamu memang anak durhaka yang hanya peduli pada warisan. Tuduhan itu begitu keji hingga membuatku mual. Keraguan mulai merayap di hatiku. Apakah aku memang seburuk itu? Apakah ketidakhadiranku secara fisik setiap hari menghapus baktiku sebagai anak? Narasi yang mereka bangun begitu kuat, saling melengkapi antara air mata buaya Ratna dan logika bengkok Arman, membuatku tersudut di pojok ruangan rumah masa kecilku sendiri. Rasa pengkhianatan itu menggantung di udara, pekat dan pahit. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan saat itu juga. Bapak baru saja pergi, tapi hari ini aku juga kehilangan kakak-kakakku. Mereka telah mati, digantikan oleh monster yang diciptakan oleh ketamakan. Jarak yang tercipta di antara kami bukan lagi sekadar jarak tempat duduk,
melainkan jurang menganga yang sepertinya tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Langit di luar jendela ruang tengah ruang Bapa tampak kelabu, seolah turut berduka atas apa yang sedang terjadi di dalam sini. Hujan gerimis mulai turun, mengetuk-ngetuk kaca dengan irama monoton yang menyayat hati. Namun, dinginnya udara sore itu tidak sebanding dengan kebekuan yang merambat perlahan di dadaku saat menatap tumpukan berkas di atas meja kayu jati tua milik Bapa. Di hadapanku, Mas Arman duduk dengan kaki bersilang, wajahnya tenang tanpa sedikit pun gurat penyesalan. Di sebelahnya, Mbak Ratna sibuk memain-mainkan ujung taplak meja, menghindari tatapan mataku. Ada atmosfer asing yang mencekik di antara kami bertiga, saudara kandung yang tumbuh besar di bawah atap yang sama. Bacalah pelan-pelan Nadira, supaya kamu paham dan tidak menuduh kami sembarangan. Suara Mas Arman memecah keheningan. Nadanya datar, namun ada otoritas yang dipaksakan di sana. Tanganku gemetar saat meraih map berwarna biru itu. Map yang menurut mereka berisi kebenaran tentang harta peninggalan Bapak. Begitu aku membukanya, mataku langsung tertumbuk pada sebuah dokumen akta hibah dan surat kuasa pemindahan hak atas tanah serta rumah ini. Tanggal yang tertera di sana membuat nafasku tercekat. Ini tanggal 3 bulan lalu. Suaraku bergetar, nyaris seperti bisikan. Waktu itu Bapak sedang koma di ICU, Mas. Bagaimana mungkin Bapak menandatangani surat hibah ini? Aku menatap tanda tangan di atas materai itu. Goresannya terlihat kaku, sedikit bergerigi, tidak luas seperti tanda tangan Bapak yang biasa kulihat di rapor sekolahku dulu atau di slip gaji pensiunannya. Itu tanda tangan orang yang dipaksa, atau bahkan dipalsukan. Mas Arman menghela nafas panjang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang bebal. Ia condong ke depan, menatapku tajam. Kamu tidak tahu kondisi Bapak sebenarnya saat itu, Nat. Bapak sempat sadar. Beliau memanggil notaris kenalanku, Pak Heru, dan meminta agar aset-aset ini segera diamankan. Bapak tahu umurnya tidak panjang, dan beliau tidak ingin rumah ini jatuh ke tangan yang salah, atau habis untuk biaya rumah sakit yang sia-sia. Jatuh ke tangan yang salah? Aku mengulang kalimat itu dengan nada tinggi. Siapa yang Mas maksud? Aku yang merawat Bapak siang malam saat kalian sibuk dengan urusan kantor dan liburan kalian. Aku yang mengganti popok Bapak, menyuapi Bapak, sementara kalian hanya datang seminggu sekali untuk sekadar basa-basi. Mbak Ratna akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya menyipit, tajam dan dingin. Jaga mulutmu, Nadira. Jangan mengungkit-ungkit bakti. Itu kewajibanmu sebagai anak bungsu yang belum menikah dan masih menumpang di sini. Wajar kalau Bapak menyerahkan pengelolaan aset kepada kami yang lebih paham soal hukum dan keuangan. Kamu tahu apa soal mengelola tanah di Cibubur atau deposito Bapak? 0 besar. Kata-kata itu menghunjam tepat di ulu hati. Sakitnya bukan main. Bukan karena mereka meragukan kemampuanku, tapi karena cara mereka memandangku. Bagi mereka, pengorbananku selama ini hanyalah biaya sewa karena aku tinggal bersama Bapak. Aku kembali menatap dokumen-dokumen itu. Semakin aku membacanya, semakin aku menemukan kejanggalan. Pengalihan rekening tabungan Bapak ke rekening bersama atas nama Arman dan Ratna dilakukan 2 hari sebelum Bapak meninggal. Lalu sertifikat tanah di kampung halaman Bapak semuanya sudah beralih nama. Ini bukan pengamanan aset. Desisiku, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Ini perampokan. Kalian sudah merencanakan ini sejak lama kan? Sejak Bapak mulai sakit-sakitan setahun lalu? Mas Arman tertawa kecil, sebuah tawa sumbang yang membuat bulu kudukku meremang. Ia tidak menyangkal, ia justru menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai, seolah beban sandiwara yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Sebut saja ini strategi, Nat. Kami tahu kamu pasti akan emosional. Kamu terlalu perasaan, tidak logis. Kalau menunggu pembagian waris secara hukum, prosesnya lama dan pajaknya besar. Kami mengambil inisiatif lewat jalur percepatan. Lagi pula, dokumen ini sah di mata hukum. Ada cap notaris, ada saksi. Saksi bayaranmu, tuduhku spontan. Hati-hati bicara, selambar Ratna cepat. Intinya, rumah ini sekarang milik Mas Arman. Tanah di kampung milikku, dan tabungan Bapak sudah kami gunakan untuk biaya operasional pengurusan semua ini dan pelunasan utang-utang Bapak yang mungkin kamu tidak tahu. Bapak tidak punya utang, teriakku. Aku berdiri, menggebrak meja. Kertas-kertas itu berhamburan sedikit. Bapak orang yang paling disiplin soal uang. Jangan memfitnah orang yang sudah meninggal demi kerakusan kalian. Kini, topeng persaudaraan itu benar-benar runtuh. Tidak ada lagi Mas Arman yang bijaksana atau Mbak Ratna yang keibuan. Yang ada di hadapanku hanyalah 2 orang asing yang lapar harta. Tatapan mereka padaku bukan lagi tatapan kakak kepada adik, melainkan tatapan pemangsa kepada mangsa yang menghalangi jalan. Mas Arman ikut berdiri, postur tubuhnya yang tinggi besar mengintimidasi ruang gerakku.
Dengar Nadira, suaranya rendah namun penuh ancaman. Kami berbaik hati masih mengizinkanmu tinggal di sini sampai bulan depan. Setelah itu rumah ini akan kami renovasi untuk dijual. Kamu harus cari tempat kos atau kontrakan. Bagianmu, kami anggap lunas dengan biaya hidupmu selama ini yang ditanggung Bapak. Duniaku runtuh. Lantai tempatku berpijak rasanya lenyap seketika. Aku terhuyung ke belakang, menabrak lemari pajangan berisi foto-foto masa kecil kami. Foto kami bertiga sedang tertawa lebar di Dufan, dirangkul erat oleh Bapak dan almarhumah Ibu. Senyum di foto itu kini terlihat seperti ejekan yang kejam. Ternyata selama aku sibuk mendoakan kesembuhan Bapak, mereka sibuk bersekongkol dengan notaris. Selama aku menangis memeluk kaki Bapak yang dingin, mereka sibuk memindahkan angka-angka di rekening. Mereka memanfaatkan celah hukum, memanipulasi fakta bahwa Bapak sudah tidak cakap hukum karena sakit, dan mungkin menyuap pihak-pihak tertentu untuk memuluskan dokumen palsu ini. Kalian teh jah, suaraku parau. Air mata akhirnya tumpah tak terbendung membasahi pipi. Aku adik kalian, kita sedarah. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Bapak pasti menangis melihat ini. Mbak Ratna membuang muka, tapi Mas Arman menatapku tanpa belas kasih. Ini dunia nyata, Nadira, bukan dongeng di mana yang baik selalu menang. Uang tidak mengenal saudara. Kami butuh modal untuk bisnis kami yang sedang surut, dan aset Bapak adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu masih muda, kamu bisa cari kerja, bisa cari suami kaya, jangan jadi beban. Kalimat itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kepercayaan diriku pada keluarga ini. Rasa sakit yang kurasakan bukan lagi kemarahan, melainkan kehampaan yang luar biasa luas. Pengkhianatan ini datang dari darah dagingku sendiri. Orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungku setelah Bapak pergi, justru menjadi penipu ulung yang menikamku dari belakang. Aku memandang mereka bergantian. Wajah-wajah yang dulu ku kenal kini tampak begitu asing dan mengerikan. Keserakahan telah mengubah garis wajah mereka menjadi sesuatu yang buruk rupa. Simpan kertas-kertas busuk itu, ucapku lirih, menyeka air mata dengan kasar. Aku tidak mau terlihat lemah lagi di hadapan para penjahat ini. Kalian mungkin bisa memalsukan tanda tangan Bapak. Kalian mungkin bisa membeli hukum dengan uang hasil curian kalian, tapi kalian tidak akan pernah bisa membeli ketenangan tidur kalian setelah ini. Aku berbalik badan, melangkah bontai menuju kamarku. Terdengar suara Mbak Ratna yang mencoba memanggilku, mungkin dengan sisa-sisa rasa bersalah palsunya, tapi ditahan oleh hardikan Mas Arman. Biarkan saja dia, nanti juga sadar sendiri kalau dia butuh kita. Aku menutup pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat. Tubuhku merosot di balik pintu, memeluk lutut di atas lantai yang dingin. Di luar hujan semakin deras, seolah alam semesta sedang menangis bersamaku. Malam itu, di rumah peninggalan Bapak yang kini bukan lagi rumahku, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aku telah menjadi yatim piatu 2 kali. Sekali saat Bapak meninggal, dan sekali lagi saat hati nurani kakak-kakakku mati ditelan keserakahan. Tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Ikatan keluarga yang selama ini kubanggakan, ternyata tak lebih dari sekadar benang rapuh yang putus begitu saja saat ditarik oleh beratnya harta duniawi. Aku sendirian, benar-benar sendirian di tengah badai yang diciptakan oleh saudaraku sendiri. Ruang tengah rumah masa kecilku itu terasa sesak, bukan karena banyaknya sanak saudara yang hadir, melainkan karena udara yang seolah memadat oleh ketegangan. Aroma melati dari sisa bunga tabur pemakaman ayah masih mengambang samar di udara, bercampur dengan bau kopi dan jajanan pasar yang disajikan untuk para tamu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh hidangan itu. Semua mata tertuju ke tengah ruangan, di mana Om Hasan, adik tertua ayah, baru saja hendak membuka pembicaraan mengenai kelanjutan aset peninggalan almarhum. Aku duduk bersimpuh di sudut karpet, merasa kerdil di antara tatapan-tatapan yang sejak tadi terasa asing. Belum sempat Om Hasan menyelesaikan kalimat pembukanya, Tante Ratna, ibu tiriku, tiba-tiba terisak. Isakan yang awalnya pelan, namun cukup ritmis untuk menarik simpati seluruh ruangan. "Maafkan saya, Mas Hasan." Suara Ratna bergetar, tangannya memegang dada seolah menahan sakit yang tak tertahankan. "Saya rasanya tidak pantas kita membicarakan harta saat tanah kuburan Mas Hendra masih basah. Apalagi di hadapan orang yang bahkan tidak peduli saat ayahnya meregang nyawa." Darahku berdesir hebat. Kepalaku langsung terangkat, menatap wanita yang kini sedang menyeka air mata dengan tisu itu. "Apa maksud Tante?" tanyaku. Suaraku parau karena lelah menangis seharian.
Ratna menoleh padaku, matanya basah, tetapi di balik lapisan air mata itu, aku melihat kilatan dingin yang tajam. "Nadira, kamu masih berani bertanya?" serunya. Nadanya naik 1 oktav, menciptakan drama yang sempurna. "Selama 6 bulan papamu sakit keras, di mana kamu? Di mana anak yang selalu dibanggakan Mas Hendra ini? Kamu sibuk dengan karirmu di kota, bersenang-senang, sementara saya dan Arman yang bergadang tiap malam mengganti popok papamu." "Itu bohong," bantahku spontan. Aku mencoba berdiri, tapi lututku gemetar. Aku selalu ingin pulang, tante yang melarangku. Tante bilang papa baik-baik saja dan tidak boleh diganggu supaya bisa istirahat total. Tiap kali aku menelepon, Arman yang angkat dan bilang papa sedang tidur. "Cukup Nadira." Suara berat dan dingin itu memotong pembelaanku. Arman, kakak tiriku, melangkah maju dari samping ibunya. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seolah ia adalah hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Ia menatap para paman dan bibiku satu persatu, membangun koalisi bisu sebelum menjatuhkan bom terakhir. "Kami selama ini diam, karena papa tidak ingin aib anaknya diketahui keluarga besar," ujar Arman dengan nada datar yang mengerikan. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, buku yang tidak pernah kulihat sebelumnya, dan meletakkannya di meja. "Ini catatan pengeluaran papa. Selama 2 tahun terakhir, Nadira tidak pernah mengirim 1 rupiah pun untuk pengobatan papa." Justru papa yang sering mengeluh pada saya. Katanya Nadira sering meminta uang dengan alasan modal usaha yang tidak jelas. Napasku tercekat, mataku memanas. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meledak di dada. "Arman, kau gila? Aku mentransfer uang bulanan langsung ke rekening Tante Ratna untuk obat papa. Aku punya bukti transfernya." "Rekening yang mana?" potong Ratna cepat. Kini ia meraung, air matanya semakin deras. "Kamu memfitnah saya sekarang. Setelah saya merawat ayahmu seperti raja, kamu menuduh saya menggelapkan uang? Masya Allah, Mas Hendra, lihat anakmu ini. Jenazahmu belum kering, dia sudah memfitnah istrimu demi warisan." Ratna terkulai lemas, seolah pingsan, dan dengan sigap Arman menahannya. Adegan itu begitu teatrikal, begitu sempurna, hingga membuat perutku mual. Namun, bagi keluarga besarku yang tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup rumah ini, itu adalah pemandangan ibu yang terzolimi oleh anak tiri yang durhaka. "Nadira," bentak Om Hasan, wajahnya merah padam. "Jaga mulutmu. Ratna sudah merawat ayahmu bertahun-tahun. Kami semua saksinya. Tiap kami datang menjenguk, Ratna yang menyuapi, Ratna yang membersihkan. Kamu, batang hidungmu saja tidak pernah kelihatan." "Tapi Om, mereka melarangku." "Alasan," sahut Tante Sari, adik bungsu ayah, dengan tatapan jijik. "Kalau anak berbakti, tembok beton pun akan dijebol demi orang tua. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Datang-datang cuma saat pembacaan wasiat. Apa kamu tidak punya hati?" Aku memandang berkeliling, mencari setitik simpati, mencari satu saja wajah yang mau mendengarkanku. Namun, yang kudapati hanyalah tembok penghakiman. Sepupu-sepupuku memalingkan wajah, para tetua menggelengkan kepala dengan tatapan mencemooh. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang memekakan telinga. Anak durhaka, matanya cuma melihat harta. Kasihan Mas Hendra punya anak seperti dia. Pantas saja jarang pulang, takut diminta urus orang tua. Kata-kata itu menghujamku lebih sakit daripada tamparan fisik. Aku ingin berteriak, ingin mengeluarkan ponselku dan menunjukkan bukti chat, bukti transfer, rekaman suara, semua yang kumiliki. Tapi tanganku kaku. Aku sadar, di hadapan narasi yang sudah dibangun rapi oleh Arman dan air mata Ratna yang manipulatif, bukti logika tidak akan mempan. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari kambing hitam untuk melepaskan rasa bersalah mereka sendiri karena jarang menjenguk ayah. Arman menatapku lurus, sudut bibirnya sedikit terangkat, sebuah senyum kemenangan yang hanya bisa dilihat olehku. Ia tahu ia telah menang, ia telah berhasil mengisolasi aku dari satu-satunya akar yang kumiliki di dunia ini. "Mungkin sebaiknya Nadira pulang saja," kata Arman dengan nada seolah ia sedang berbaik hati. Kasihan ibu, kondisinya drop karena emosi. Soal warisan, biarlah hukum yang bicara nanti. Kalau memang Nadira masih tega menuntut hak di atas penderitaan ibu. "Saya tidak butuh uang itu," bisikku. Suaraku gemetar hebat. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipi. "Saya hanya ingin kalian tahu yang sebenarnya." Yang sebenarnya adalah kamu tidak ada di sini saat ayahmu mengembuskan napas terakhir. Selarat Ratna tajam, tiba-tiba sadar dari pingsannya dengan tenaga yang cukup untuk melontarkan racun terakhir. Kamu membiarkan dia mati sendirian sambil menunggu putrinya yang sibuk mengejar dunia. Kalimat itu meruntuhkan pertahananku. Rasa bersalah yang memang sudah ada karena aku gagal menembus halangan mereka untuk menemui ayah, kini diperbesar menjadi monster yang melahap jiwaku. Aku berdiri, kakiku terasa tidak menjejak bumi.
Ruangan itu berputar, wajah-wajah keluargaku berubah menjadi topeng-topeng mengerikan yang penuh kebencian. Tidak ada tempat bagiku di sini lagi. Rumah tempat aku belajar berjalan, tempat ayah mengajariku naik sepeda, kini telah berubah menjadi pengadilan di mana aku divonis bersalah tanpa pembelaan. Aku melangkah mundur, tersandung karpet, lalu berbalik menuju pintu keluar. Tidak ada yang menahanku, tidak ada yang memanggil namaku. Hanya suara isak tangis buatan Ratna yang semakin keras, mengiringi langkahku keluar dari rumah itu. Saat aku membuka pintu depan, angin malam menerpa wajahku, dingin dan menusuk. Namun itu lebih baik daripada hawa panas penuh kepalsuan di dalam sana. Aku berjalan ke arah gerbang dengan pandangan kabur. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan hak atas rumah dan tanah peninggalan ayah. Aku kehilangan namaku, kehormatanku, dan seluruh sejarah masa kecilku. Ratna dan Arman tidak hanya mencuri warisan. Mereka telah membunuh Nadira di mata keluarga besarnya, menjadikanku hantu yang terusir dari silsilahku sendiri. Aku benar-benar sendirian. Suara resleting koper yang ditarik hingga ke ujung memecah keheningan kamar, terdengar begitu nyaring dan final di telingaku. Hanya ini, dari sekian tahun hidup di rumah ini, dari ribuan kenangan yang terukir di setiap sudut dinding, hanya satu koper berukuran sedang yang akan kubawa pergi. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang dulu menjadi tempat paling aman bagiku, kamar tidurku sejak kecil, yang kini terasa asing dan menyesakan. Dinding-dinding ini tidak lagi memancarkan kehangatan perlindungan ayah, melainkan memantulkan gema teriakan, perdebatan harta, dan tatapan-tatapan tajam yang menusuk jantung dalam beberapa bulan terakhir. Aku menarik napas panjang, mencoba menghirup aroma kayu tua dan buku-buku lama yang biasanya menenangkan. Namun yang tercium hanyalah bau apak dari keserakahan yang telah meracuni udara di rumah ini. Dengan langkah berat, aku menyeret koperku menuju pintu. Roda koper berdecit di atas lantai parket, seolah ikut menangis karena dipaksa meninggalkan satu-satunya tempat yang ia tahu sebagai rumah. Saat aku menuruni tangga melingkar yang megah itu, sayup-sayup terdengar suara dari ruang tengah, suara Om Pras dan Tante Rina. Nada bicara mereka tinggi, penuh dengan angka-angka dan spekulasi harga tanah. Mereka bahkan tidak menunggu tanah kuburan ayah benar-benar kering sebelum mulai menaksir berapa lembar uang yang bisa mereka dapatkan dari pilar-pilar kenangan ini. Hatiku terasa diremas, bukan karena kehilangan harta, tapi karena betapa murahnya mereka menghargai jerih payah ayah semasa hidup. Aku berhenti sejenak di anak tangga terakhir. Pemandangan di ruang tengah itu sungguh ironis. Di atas meja jati tempat ayah biasa meletakkan kopi dan koran paginya, kini berserakan dokumen-dokumen legal, sertifikat tanah dan kalkulator. Mereka berdua begitu sibuk berdebat hingga tidak menyadari kehadiranku, sampai roda koperku membentur lantai marmer ruang tamu dengan suara tuk yang keras. Seketika keheningan menyergap. Om Pras menoleh. Wajahnya yang memerah karena amarah tadi perlahan berubah menjadi ekspresi kaget bercampur curiga. Tante Rina membetulkan letak kacamata bacanya. Matanya menyapu koper di sampingku dengan tatapan menyelidik. "Mau kemana kamu, Nadira?" tanya Om Pras, suaranya berat dan menuntut, seolah aku adalah tersangka yang mencoba melarikan diri dengan barang curian. "Kita belum selesai bicara soal pembagian aset. Kamu tidak bisa pergi begitu saja sebelum tanda tangan persetujuan jual beli." Aku menatap mereka berdua. Anehnya, rasa marah yang selama ini meledak-ledak di dadaku kini surut, berganti dengan rasa lelah yang luar biasa, dan yang lebih mengejutkan, rasa kasihan. Mereka terlihat begitu kecil, begitu menyedihkan dalam balutan pakaian mahal mereka, diperbudak oleh keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan hak mereka. "Aku sudah selesai, Om," jawabku. Suaraku terdengar tenang, jauh lebih stabil dari yang kuduga. Tidak ada getar tangis, tidak ada nada tinggi, hanya kekosongan yang damai. "Kalian menang." Tante Rina berdiri, alisnya bertaut. "Apa maksudmu kami menang? Jangan main drama, Nadira. Kami hanya meminta hak kami sebagai saudara kandung ayahmu. Rumah ini terlalu besar untuk kamu tinggali sendiri." Aku tersenyum tipis, senyum getir yang terasa perih di bibir. "Ambillah," kataku sambil merogoh saku jaket. Aku mengeluarkan satu set kunci. Kunci gerbang depan, kunci pintu utama, dan kunci kamar ayah.
Benda-benda logam itu terasa dingin di telapak tanganku, seberat beban yang selama ini kupikul. Dengan perlahan, aku meletakkan kunci-kunci itu di atas tumpukan dokumen sengketa di meja. Bunyi gemerincing logam beradu dengan kaca meja terdengar seperti lonceng kebebasan bagiku. Itu kunci rumah ini. Sertifikat aslinya ada di laci meja kerja ayah. Kuncinya sudah tergantung di sana. Silahkan, jual rumah ini, bagi uangnya, lakukan apa saja yang kalian mau. Aku tidak akan menuntut 1 rupiah pun. Aku tidak akan mempermasalahkan wasiat. Aku tidak akan menyewa pengacara untuk melawan kalian. Semuanya milik kalian. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Keheningan yang lahir dari ketidakpercayaan. Om Pras dan Tante Rina saling berpandangan. Mulut mereka sedikit terbuka, bingung. Mereka telah mempersiapkan diri untuk perang, untuk argumen hukum yang panjang, untuk teriakan dan air mata. Mereka tidak siap menghadapi penyerahan total. Kamu serius? Tanya Om Pras. Matanya menyipit, mencari jebakan di balik kata-kataku. Kamu tidak akan datang 5 tahun lagi dan menuntut kami? Tidak, jawabku tegas. Bagiku, rumah ini sudah hilang saat ayah pergi. Apa yang tersisa di sini hanyalah tembok dan atap yang menaungi keserakahan. Aku tidak bisa tinggali di sini lagi. Setiap sudut rumah ini sekarang terasa kotor oleh pertengkaran kita. Aku memilih pergi. Aku meraih pegangan koperku kembali. Harta ini mungkin bisa membuat kalian kaya, tapi aku ragu itu bisa membuat kalian tidur nyenyak. Selamat tinggal, Om, Tante. Tanpa menunggu jawaban, aku membalikkan badan. Aku tidak ingin melihat ekspresi kemenangan di wajah mereka, atau mungkin ekspresi rasa bersalah yang tertunda. Meskipun aku meragukan yang kedua, aku berjalan menuju pintu utama. Pintu kayu jati besar yang ukirannya selalu kuagumi sejak kecil. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku merasakan sengatan memori terakhir. Bayangan ayah yang menyambutku pulang sekolah. Aroma masakan ibu yang sudah lama tiada. Tawa kami saat lebaran. Air mata akhirnya menetes, jatuh membasahi pipi. Tapi aku tidak menyekanya. Biarlah air mata ini menjadi penghormatan terakhir untuk masa lalu yang indah, sebelum masa kini merenggutnya paksa. Aku membuka pintu lebar-lebar. Cahaya matahari sore yang kemerahan langsung menerpa wajahku, hangat dan nyata. Di luar sana, angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun pohon mangga di halaman yang mulai tak terawat. Dunia di luar terasa begitu luas, kontras dengan udara di dalam rumah yang terasa menghimpit paru-paru. Aku melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah. Kaki-kakiku terasa ringan. Seolah rantai tak kasat mata yang selama berbulan-bulan membelengguku di dalam rumah sengketa ini akhirnya putus. Suara pintu tertutup di belakangku bukan karena doronganku, melainkan karena angin. Bunyi bebam yang pelan itu adalah tanda akhir dari sebuah era dalam hidupku. Aku berjalan menyusuri jalan setapak berbatu menuju gerbang pagar. Setiap langkah menjauh dari bangunan megah itu, dadaku terasa semakin lapang. Sesampainya di gerbang, aku berhenti sejenak. Tanganku mencengkram besi pagar yang dingin. Untuk terakhir kalinya aku menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri megah dengan cat putihnya yang mulai kusam. Jendela-jendela besarnya menatapku seperti mata raksasa yang kosong. Di sanalah aku tumbuh. Di sanalah aku belajar berjalan. Dan di sanalah aku belajar tentang kehilangan. Namun, saat melihat siluet Om Pras dan Tante Rina yang kini tampak berdebat lagi di balik jendela kaca, mungkin berebut siapa yang memegang sertifikat, aku sadar, aku telah membuat keputusan yang tepat. Bertahan di sana hanya akan membuatku menjadi monster seperti mereka, yang mengukur kasih sayang dengan nilai properti, dan menggadaikan persaudaraan demi materi. Aku tidak membawa harta ayah, itu benar. Secara logika duniawi, aku kalah telak. Aku terusir, aku miskin, dan aku sendirian. Tapi saat aku memandang langit senja yang mulai berubah warna menjadi ungu dan jingga, aku merasakan sesuatu yang nilainya jauh melampaui harga tanah per meter persegi di kawasan elit ini. Ketenangan. Aku menarik koperku keluar dari gerbang, menutup pagar besi itu dengan lembut. Bunyi klik kunci otomatis pagar menandakan perpisahan abadi. Aku tidak punya rumah untuk pulang malam ini. Aku belum tahu akan tidur di mana. Tapi aku memiliki diriku sendiri kembali. Hatiku mungkin remuk, tapi kepingan-kepingannya masih milikku seutuhnya, tidak tergadai oleh kebencian. Dengan punggung tegak, aku melangkah ke trotoar. Jalanan di depan sana membentang panjang, penuh ketidakpastian, namun bebas dari racun masa lalu. Aku mengusap sisa air mata di pipi, tersenyum
tersenyum kecil pada Aning yang menyapa. Ini bukan jejak kaki kekalahan. Ini adalah jejak kaki seorang perempuan yang memilih menyelamatkan jiwanya. Ini adalah jejak kaki menuju kedamaian. Hujan mengguyur kaca jendela kamar kosku yang sempit, menyamarkan pemandangan kota asing ini menjadi lukisan abstrak berwarna kelabu dan jingga lampu jalan. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi, tetapi mataku masih nyalang menatap layar laptop yang menyala redup. Tagihan listrik dan sewa kamar bulan depan tergeletak di samping gelas kopi yang sudah dingin. Angkanya membuat perutku mulas. Memulai hidup dari nol ternyata bukan sekadar kalimat motivasi yang indah di buku-buku pengembangan diri. Ini adalah pertempuran berdarah-darah, di mana musuhnya adalah keraguan diri sendiri. Minggu ini adalah minggu terberat sejak aku memutuskan untuk kabur. 3 proposal desainku ditolak mentah-mentah oleh klien lokal yang kudapat dengan susah payah. Uang tabungan yang kubawa saat meninggalkan rumah besar itu semakin menipis, terkikis oleh kebutuhan sehari-hari yang tak kenal ampun. Ada suara kecil di kepalaku, suara yang terdengar seperti ibuku, berbisik mengejek. Lihat Nadira, kamu tidak bisa apa-apa tanpa nama besar keluarga kita. Kamu akan merangkak pulang. Aku menggeleng kuat-kuat, mencoba mengusir hantu itu. Tanganku kembali menari di atas keyboard, merevisi desain untuk kesekian kalinya. Aku tidak punya pilihan lain. Mundur berarti kembali ke neraka berlapis emas itu. Kembali menjadi boneka yang diperebutkan demi warisan ayah. Kembali menjadi komoditas yang akan dinikahkan demi memperluas bisnis paman-pamanku yang serakah. Tidak. Lebih baik aku makan mie instan setiap hari di kota ini daripada makan daging steak yang dibumbui hinaan di meja makan mereka. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat di atas meja kayu yang rapuh. Nama yang muncul di layar membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Kak Raka. Kakak sulungku. Sosok yang dulu kukagumi, sebelum uang mengubahnya menjadi monster yang sama dengan ibu. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Selama 6 bulan aku berhasil menghilang, mengganti nomor, menghapus jejak digital. Bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku membiarkannya berdering sampai mati. Namun, sedetik kemudian, benda pipih itu bergetar lagi, dan lagi. Ketakutan lama merayap naik, mencekik leherku. Aku teringat bentakan-bentakan mereka saat pembacaan wasiat. Tatapan menuduh seolah aku mencuri hak mereka. Hanya karena ayah meninggalkan sedikit lebih banyak untukku. Anak bungsu yang merawatnya sampai napas terakhir. Dengan napas tertahan, aku geser tombol hijau. Aku tidak boleh lari selamanya. Malam ini, di tengah hujan badai dan krisis finansialku, aku harus menghadapinya. Halo, suaraku terdengar parau, tapi aku memaksanya tetap datar. Nadira, dasar anak tidak tahu diuntung. Suara Aka meledak di telingaku, begitu keras dan penuh amarah. Kamu pikir kamu bisa lari kemana? Hah? Kami tahu kamu ada di Bandung. Pengacara keluarga sudah melacak rekeningmu. Aku memejamkan mata, meresapi sengatan racun itu. Dulu, aku akan menangis. Dulu, aku akan memohon maaf meski aku tidak salah. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena lelah, atau mungkin karena 6 bulan ini aku telah belajar bahwa aku bisa bernafas tanpa izin mereka. Apa maumu, Kak? Tanyaku dingin. Pulang sekarang, tanda tangani pelepasan hak waris itu. Ibu sakit keras memikirkan kelakuanmu. Kamu mau jadi anak durhaka? Kami bisa saja memblokir semua aksesmu jika kamu tidak menurut. Kamu pikir kamu bisa hidup miskin selamanya? Ancaman itu selalu ancaman. Dulu, aku takut miskin. Aku takut tidak punya tempat bernaung. Tapi lihat aku sekarang. Aku berada di kamar sempit yang bocor. Dompetku tipis. Tapi aku memiliki sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Ketenangan. Tidurku nyenyak meski beralaskan kasur busa tipis. Karena tidak ada yang menuntutku menjadi orang lain. Ibu sakit karena keserakahannya sendiri, Kak. Bukan karena aku. Jawabku pelan. Dan soal miskin, ternyata hidup sederhana dengan uang hasil keringat sendiri, rasanya jauh lebih nikmat daripada hidup mewah dari uang hasil menipu saudara sendiri. Hening sejenak di seberang sana, sebelum Raka kembali berteriak. Jangan sok suci, kamu akan mati kelaparan di sana. Kamu tidak punya bakat, tidak punya koneksi. Siapa yang mau mempekerjakan putri manja sepertimu? Kata-kata itu menusuk, tepat di ulu hati. Keraguan yang tadi menghantuiku kembali mencuat. Benarkah aku tidak mampu? Benarkah aku hanya putri manja yang sedang bermain drama? Mataku melirik layar laptop pada desain yang baru setengah jadi. Desain untuk sebuah UMKM keripik pisang. Bayarannya kecil, tapi pemiliknya, Bu Sari, menguji konsep awalku dengan tulus. Mbak Nadira menangkap jiwa produk saya, katanya kemarin.
Pujian tulus itu berbanding terbalik dengan caci maki Raka. Mungkin aku akan gagal, Kak, kataku. Suaraku mulai meninggi, menemukan kekuatan dari rasa sakit yang selama ini kupendam. Mungkin aku akan jatuh miskin, mungkin aku akan kesulitan makan, tapi setidaknya, setiap suap nasi yang kumakan adalah milikku. Setiap atap yang menaungiku adalah pilihanku. Aku tidak akan pulang. Warisan itu, ambil saja. Habiskan sampai kalian membusuk bersama uang itu. Aku tidak butuh sepeser pun. Kamu gila, itu miliaran, Nadira. Itu harga diri, Kak, dan hargaku tidak bisa dibeli lagi. Aku mematikan sambungan telepon. Tidak hanya itu, aku mencabut kartu SIM dari ponselku, mematahkannya menjadi 2 bagian, dan melemparnya ke tempat sampah. Napasku terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton. Air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena pelepasan emosi yang luar biasa. Tubuhku merosot di kursi, gemetar hebat. Tapi di balik gemetar itu, ada rasa ringan yang aneh. Tali kekang terakhir baru saja kuputus. Mereka tidak bisa lagi mengancamku dengan uang, karena aku baru saja membuktikan pada diriku sendiri bahwa uang mereka tidak berharga dibanding kebebasanku. Aku menatap kembali layar laptop. Rasa kantuk dan lelahku lenyap, digantikan oleh api semangat yang berkobar liar. Raka bilang aku tidak punya bakat. Raka bilang aku akan mati kelaparan. Lihat saja nanti, desisku pada dinding kamar yang bisu. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata, dan kembali bekerja. Kali ini bukan dengan rasa takut akan tagihan, tapi dengan rasa bangga. Aku membongkar ulang desainku. Aku menuangkan seluruh emosi, seluruh keberanian, dan seluruh jiwaku ke dalam garis dan warna. Aku bekerja seperti orang kesurupan sampai azan subuh berkumandang, menggadaikan rasa lapar dan dingin. Pagi harinya, aku mengirimkan hasil revisi itu kepada Bu Sari dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Tidak ada harapan muluk, hanya kepasrahan seorang petarung yang telah memberikan pukulan terbaiknya. 2 jam kemudian, sebuah email masuk. Mbak Nadira, ini luar biasa. Jauh lebih bagus dari ekspektasi saya. Saya langsung setuju. Dan kebetulan, sepupu saya yang punya pabrik tekstil sedang mencari desainer untuk rebranding. Bolehkah saya merekomendasikan Mbak? Dia berani bayar mahal untuk kualitas seperti ini. Aku membaca email itu berulang-ulang, memastikan aku tidak berhalusinasi karena kurang tidur. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini rasanya hangat. Ini adalah kemenangan pertamaku. Kemenangan murni milik Nadira, bukan milik putri keluarga Atmaja. Uang muka dari Bu Sari masuk ke rekeningku sore harinya. Jumlahnya cukup untuk membayar sewa kos 2 bulan ke depan dan makan layak selama seminggu. Aku berjalan keluar dari kamar kos, menembus udara sore yang segar pasca hujan. Aku mampir ke sebuah warung makan sederhana di ujung jalan, memesan nasi rames dengan lauk ayam goreng dan sambal. Saat suapan pertama masuk ke mulutku, rasanya meledak di lidah. Enak sekali. Jauh lebih enak daripada jamuan makan malam di hotel bintang 5 manapun yang pernah kuhadiri bersama keluarga. Karena rasa ini dibumbui oleh kerja keras, keberanian, dan yang paling penting, kebebasan. Aku duduk di sana, di tengah hiruk-pikuk kota yang asing, tersenyum sendiri. Raka salah, ibu salah. Aku tidak hancur. Justru di antara puing-puing masa lalu yang kubakar semalam, aku menemukan pondasi yang kuat untuk membangun diriku yang baru. Aku, Nadira, berdiri di atas kakiku sendiri. Dan pemandangan dari sini, meski belum tinggi, terasa begitu indah. Langit perlahan berubah jingga. Aku menatap cakrawala dengan tatapan mantap. Tantangan esok hari pasti akan datang lagi. Tagihan lain, klien yang rewel, atau kesepian yang kadang menyergap. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati badai terburuk, badai yang berasal dari darah dagingku sendiri, dan aku selamat. Aku telah tumbuh dari abu luka, dan tidak ada yang bisa mematahkan tunas baru ini. Ini adalah hidupku. Hidup baru Nadira. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun entah mengapa, rasanya baru kemarin aku melangkah keluar dari rumah besar itu dengan hanya membawa 1 koper pakaian dan sisa harga diri yang masih bisa kucengkram. 5 tahun yang lalu, dunia rasanya runtuh menimpaku. Aku diusir, difitnah, dan dimiskinkan oleh darah dagingku sendiri. Namun hari ini, saat aku duduk di balik meja kerjaku yang sederhana di sebuah agensi perikanan kecil yang kurintis bersama seorang teman, aku menyadari satu hal. Waktu adalah hakim yang paling adil, meski ia bekerja dalam senyap. Cahaya matahari sore menembus celah tirai jendela,
menyinari tumpukan draft kampanye yang harus kurevisi. Hidupku kini jauh dari kemewahan masa lalu. Tidak ada lagi mobil sopir pribadi, tidak ada lagi liburan ke Eropa setiap musim panas, dan tidak ada lagi pesta-pesta jamuan makan malam yang penuh kepalsuan. Tapi sebagai gantinya, aku memiliki sesuatu yang dulu terasa sangat mahal dan mustahil kudapatkan. Tidur yang nyenyak tanpa rasa was-was. Aku hidup dari keringatku sendiri. Setiap rupiah yang masuk ke rekeningku adalah hasil kerja keras yang halal, bukan hasil sikut-menyikut warisan. Ketenangan itu terusik getar ponsel di atas meja. Sebuah nama yang sudah lama tak muncul di layar tiba-tiba berkedip. Paman Surya. Beliau adalah pengacara keluarga dulu, satu-satunya orang yang menatapku dengan iba saat Arman dan Ratna memaksaku menandatangani pelepasan hak waris 5 tahun lalu. Ragu-ragu, kegeser tombol hijau itu. "Halo Paman," sapaku pelan. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar helaan napas berat. "Nadira, apa kabar nak? Maaf Paman mengganggu waktumu." "Aku baik Paman, sangat baik." "Ada apa? Tumben sekali Paman menghubungiku setelah sekian lama." "Paman rasa, kamu berhak tahu." Suaranya terdengar tua dan lelah. "Ini tentang Arman dan Ratna." Jantungku berdisir pelan. Bukan karena rindu, melainkan karena memori akan kejamnya mereka kembali berputar sekilas. Wajah Arman yang merah padam saat membentakku, dan senyum sinis Ratna yang meremehkan tangisanku. Ada apa dengan mereka? Apakah mereka sakit? Tanyaku. Mencoba tetap sopan meski hatiku sudah membeku untuk mereka. Bukan sakit fisik Nadira, tapi sakit karena keserakahan mereka sendiri. Ujar Paman Surya dengan nada gepir. Mereka hancur, Nat. Aku terdiam, membiarkan Paman Surya melanjutkan ceritanya. Dan apa yang kudengar selanjutnya adalah sebuah tragedi yang sebenarnya sudah bisa diprediksi, namun tetap terdengar mengerikan. Paman Surya bercerita bahwa persekutuan Arman dan Ratna, yang dulu begitu kokoh saat menyingkirkanku, ternyata rapuh seperti kaca retak. Setelah berhasil menguasai seluruh aset peninggalan ayah, sifat asli mereka mulai memakan satu sama lain. Arman, dengan gaya hidup judinya yang tak terkendali, mulai menggerogoti kas perusahaan keluarga secara diam-diam. Ratna, yang gila hormat dan ingin selalu tampil sosialita, menggunakan aset properti sebagai jaminan utang untuk gaya hidup mewahnya. 2 bulan lalu, Ratna mengetahui kalau Arman memalsukan tanda tangannya untuk menjual salah satu gudang utama perusahaan. Lanjut Paman Surya. Ratna murka. Dia tidak hanya menuntut ganti rugi, tapi dia melaporkan kakak kandungnya sendiri ke polisi atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Aku menutup mulutku, tak percaya. Mereka saling lapor polisi? Kakak dan adik? Ya, dan Arman tidak tinggal diam. Dia membongkar rahasia penggelapan pajak yang dilakukan Ratna selama memegang kendali keuangan. Sekarang kantor pajak menyita sisa aset mereka. Bank menyita rumah induk karena kredit macet Ratna. Mereka saling menjatuhkan Nadira, saling menggigit seperti serigala yang kelaparan memperebutkan sisa-sisa daging busuk. Berita itu menghantamku dengan perasaan yang campur aduk. Dulu, mereka berdiri berdampingan, bahu-membahu menunjuk wajahku dan mengatakan bahwa aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarga karena aku hanyalah anak angkat yang tidak sedarah. Mereka menggunakan darah sebagai alasan untuk bersatu dan melegalkan keserakahan. Tapi lihatlah sekarang, darah yang sama itu kini mendidih karena amarah dan kebencian satu sama lain. Sekarang Arman ditahan di rutan sambil menunggu sidang. Tambah Paman Surya lirih. Ratna mengalami depresi berat dan dikejar-kejar penagih utang. Rumah besar itu, rumah tempat kalian tumbuh, akan dilelang minggu depan. Aku menyandar pada kursi kerjaku, menatap langit-langit ruangan. Rumah itu, saksi bisu masa kecilku, saksi bisu pengkhianatan mereka, kini akan hilang. Ironisnya, bukan aku yang menghancurkannya, tapi mereka yang begitu bernafsu memilikinya. Nadira, panggil Paman Surya saat aku terdiam cukup lama. Ya Paman, aku masih di sini. Paman hanya ingin memberitahumu. Mungkin kamu ingin melihat mereka, atau mungkin tidak Paman. Potongku tegas namun halus. Aku sudah memaafkan masa lalu, tapi itu tidak berarti aku harus kembali masuk ke dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Biarkan hukum berjalan. Biarkan mereka menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kamu benar-benar sudah merelakan semuanya ya? Aku tersenyum. Kali ini senyum yang tulus, bukan senyum pahit atau sinis. Paman, 5 tahun lalu mereka mengambil hartaku, tapi mereka memberiku kesempatan untuk mencari kekayaanku sendiri, ketenangan hati. Dan bagiku, harga ketenangan itu jauh lebih mahal daripada warisan berapapun jumlahnya.
Kalau mereka sekarang hancur karena memperebutkan harta itu adalah bukti bahwa uang yang didapat dengan cara menyakiti orang lain tidak akan pernah membawa berkah. Kamu tumbuh menjadi wanita yang bijaksana, Nadira. Ayahmu pasti bangga, meski beliau tidak bisa melihatmu sekarang. Setelah menutup telepon, aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju jendela. Di bawah sana, jalanan Jakarta macet dan riuh. Tapi di dalam hatiku, suasana begitu hening dan damai. Kabar tentang kehancuran Arman dan Ratna tidak membuatku bersorak kegirangan. Tidak ada rasa puas melihat mereka menderita. Yang ada hanyalah sebuah senyum pahit. Sebuah pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Aku teringat kata-kata Ratna dulu saat dia melempar tasku ke halaman. Darah lebih kental daripada air, Nadira. Kamu tidak akan pernah menang melawan kami. Hari ini, tesis itu terpatahkan. Darah memang lebih kental daripada air, tapi keserakahan adalah racun yang mampu mengencerkan ikatan darah hingga tak tersisa apapun selain kebencian. Mereka mengira dengan menyingkirkanku, mereka akan memiliki segalanya. Mereka lupa bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan nafsu diri sendiri. Mereka telah memenangkan pertempuran 5 tahun lalu, mendapatkan semua gedung, tanah, dan deposito. Tapi mereka kalah dalam peperangan yang sesungguhnya, peperangan melawan diri sendiri. Mereka kehilangan kedamaian, kehilangan keluarga, dan akhirnya kehilangan harta yang mereka dewa-dewakan. Sementara aku mungkin kehilangan warisan itu. Aku kehilangan hak untuk tinggal di rumah masa kecilku. Tapi aku memiliki hidupku kembali. Aku memiliki kebebasan untuk tidak membenci. Aku memiliki teman-teman yang tulus, pekerjaan yang kucintai, dan bantal yang empuk untuk tidur setiap malam, tanpa takut dikejar dosa. Aku menyesap sisa kopiku yang mulai dingin, rasanya pahit, tapi menyegarkan, seperti hidup ini. Kisah Arman dan Ratna menjadi penutup bab masa laluku yang sempurna, sebuah pengingat abadi bahwa tidak semua yang sedarah adalah keluarga, dan tidak semua kehilangan adalah musibah. Terkadang, Tuhan mengambil sesuatu dari tangan kita, agar tangan itu kosong dan bisa menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Dalam kasusku, dia mengambil hartaku untuk memberiku martabat. Dia menjauhkanku dari keluarga beracun untuk memberiku definisi keluarga yang sesungguhnya. Mereka yang menghargai keberadaanku, bukan apa yang bisa kupersembahkan untuk mereka. Aku kembali duduk, membuka laptop, dan mulai mengetik lagi. Hidup terus berjalan. Arman dan Ratna telah memilih jalan mereka menuju jurang, dan aku tidak akan ikut terjun untuk menyelamatkan mereka. Tugasku sekarang hanyalah mensyukuri jalan setapak yang tenang dan berbunga yang sedang kupijak ini. Ketenangan ini, sungguh, harganya tak ternilai.